Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 4, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah studi Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Nikmatus Salihah MAG. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok dengan nama-nama sebagai berikut. Mas Muhammad Ulin Nuha dengan NIM 0604032374. Yang kedua, Putri Dewi Stefani dengan NIM 0604032385. Yang ketiga, Risalatul Lailia dengan NIM 0604032386. Kitab suci Al-Quran adalah sumber inspirasi petunjuk kehidupan umat Islam. Al-Quran yang telah diturunkan beberapa abad yang lalu, tepatnya pada tahun ke-40 dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber utama dalam penentuan hukum Islam. Dapat ditarik benang merah, yaitu sebagai seorang Muslim, diwajibkan untuk mempercayai kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran memang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagai cahaya dan petunjuk. Namun, untuk membuktikan kebenaran memerlukan ilmu-ilmu pendukung. Di antaranya adalah nasikh dan mansukh, asbabun nuzul, dan lain sebagainya, yang terkumpul dalam ulumul Al-Quran. Dengan disiplin ilmu inilah dapat dibuka kebenaran-kebenaran Al-Quran yang masih diragukan. Itu kita dapat mengetahui salah satunya nama-nama dan garis besar kandungan Al-Quran. Kemujmalan Al-Quran yang sempat menjadi momok yang menakutkan bagi pembeda Al-Quran dapat teratasi dengan adanya disiplin ilmu ulumul Quran. 1. Pengertian Al-Quran secara garis besar. 2. Pengertian akidah Al-Quran. 3. Pengertian ibadah Al-Quran. 4. Pengertian wa'du dan wa'id Al-Quran. 5. Pengertian akhlak Al-Quran. 6. Pengertian hukum Al-Quran. Secara linguistik atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang mempunyai arti membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan tanpa ada keraguan. Menurut sebagian ulama, kandungan atau garis besar isi Al-Quran antara lain, yakni yang pertama, petunjuk mengenai akidah. Akidah merupakan ilmu yang mengajarkan manusia tentang keyakinan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan kita keimanan terhadap tauhid, yaitu menanamkan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur, tidak pernah melahirkan anak, dan tidak pernah dilahirkan. Yang kedua yakni petunjuk mengenai ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dilakukan atau dilakukan dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk dasar ibadah dalam ajaran Islam dituangkan dalam rukun Islam yang kelima. Yang ketiga, petunjuk mengenai hukum. Memberikan petunjuk atau perintah kepada mukmin untuk mengadili dan menghukum seseorang yang terbukti bersalah. Hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai beberapa jenis atau kategori seperti jinayat, mu'amalat, munakahat, faraid, dan jihad. Yang keempat, petunjuk mengenai akhlak Al-Quran. Akhlak merupakan perilaku yang dimiliki manusia, baik akhlak terpuji atau akhlakul karimah maupun akhlak tercela atau akhlakul madmumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan akhlak manusia dan rahmat bagi alam semesta. Yang kelima yakni petunjuk mengenai al-wa'du dan al-wa'id, yaitu nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala, dan surga.
Adapun yang dimaksud dengan al-wa'id yaitu nas-nas yang terdapat padanya ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiat dengan azab dan siksanya pedih. Bahwasanya kita sebagai manusia hendaknya mengutamakan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran